Dia ini punya segalanya, harta, kesuksesan, kehidupan yang mewah. Tapi kenapa hatinya masih tetap kosong ya? Kenapa hanya kamu yang bisa mengisi ruang hatinya? Wah, hola my bestie, apa kabar kalian semua? Masih tetap semangat kan? Kita reading lagi yuk. Kali ini kita mau readingin tentang cinta seseorang yang kaya raya, sukses, tapi diam-diam hatinya menyimpan rasa padamu. Penasaran? Stop senyum-senyum. Yuk kita mulaikan. Dia ini bukan orang biasa ya. Kehidupannya itu mewah, sukses, dan banyak orang mengidolakannya ya. Semua yang dia inginkan, dia bisa dapatkan dalam sekejap saja. Tapi ada satu hal yang membuatnya gila, yaitu kamu. Wah, yuk kita bongkar isi hatinya padamu lewat tarot, oke? Di kartu yang pertama ada Nine of Wands ya, si kaya yang capek secara emosional, oke? Dari luar, dia terlihat kuat, terlihat sukses dan punya kehidupan yang sempurna ya. Semua orang mengaguminya, memujanya, bahkan ingin menjadi seperti dirinya. Tapi di balik itu semua, dia itu sebenarnya merasakan lelah yang sangat ya. Dia kerja keras tanpa henti, dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa kesepian ya. Dia juga pernah disakiti, pernah dikhianati, dan sekarang dia takut membuka hati lagi, oke? Hidupnya ini penuh dengan pencapaian ya, tapi ada satu bagian dalam dirinya yang kosong. Bagian yang selama ini dia coba abaikan, tapi semakin hari semakin mengganggu pikirannya. Lalu dia melihatmu. Wah, saat pertama kali melihatmu, dia mengira kalau ini hanyalah ketertarikan sesaat aja ya. Tapi semakin lama nih, dia sadar bahwa hatinya mulai bergetar ya. Dia mulai bertanya-tanya nih pada dirinya sendiri. Kenapa ya aku selalu mikirin dia? Kenapa dia terasa berbeda dari orang lain? Apakah aku jatuh cinta lagi? Wah. Lalu ada kartu The Sun ya. Kamu adalah cahaya di hidupnya. Kamu adalah sesuatu yang tidak pernah dia temukan sebelumnya. Kamu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dia beli. Kamu membuatnya tertawa dengan tulus, dan kamu membawa sinar dalam hidupnya yang penuh tekanan. Bersama kamu, dia merasa seperti anak kecil lagi. Tidak ada tuntutan, tidak ada kepalsuan, hanya kebahagiaan yang murni. Tapi di saat yang sama, dia mulai merasa takut. Aku sudah bahagia sendiri. Apakah aku siap berbagi hidup dengan orang lain lagi? Bagaimana jika dia hanya melihatku karena hartaku? Bagaimana jika aku akhirnya akan terluka lagi? Dia mencoba untuk menolak perasaannya, mencoba berpura-pura bahwa ini semua hanyalah imajinasinya. Tapi semakin dia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa itu tumbuh. Oke? Lalu ada Eight of Pentacles. Dia ini sibuk bekerja, tapi pikirannya tetap padamu. Dia adalah workaholic sejati. Hari-harinya itu dipenuhi dengan meeting, keputusan bisnis, investasi, dan jadwal yang padat. Setiap detik dalam hidupnya itu berharga. Tidak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia. Tapi kenapa saat dia sedang bekerja, pikirannya justru malah tertuju padamu? Saat dia membaca laporan keuangan, bayangan senyummu muncul di pikirannya. Saat dia menerima telepon penting, dia ingin menelponmu lebih dulu. Dan saat dia menandatangani kontrak besar, dia bertanya-tanya, apakah kamu akan bangga padanya? Semakin dia mencoba fokus pada pekerjaannya, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaannya. Dia sadar tidak peduli seberapa suksesnya dia, hatinya akan tetap mencari kamu, oke? Lalu di kartu yang berikutnya ada Four of Swords ya.
dia butuh waktu untuk merenung, oke? Karena terlalu banyak pertanyaan di kepalanya, dia akhirnya akan memilih untuk menarik diri sejenak, ya. Mungkin dia akan mulai menjaga jarak nih dari kamu. Dia akan mengurangi interaksi denganmu. Dan dia butuh waktu untuk berpikir, oke? Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Apakah aku bisa mempercayai perasaanku sendiri? Atau apakah ini benar-benar tentang cinta atau hanya ketertarikan sesaat, ya? Kamu mungkin akan mulai merasa dia berubah, ya. Dulu dia sering menghubungi kamu, sekarang enggak, ya. Dulu dia selalu ada, sekarang dia pun seperti menghilang. Tapi bukan karena dia nggak peduli, ya, justru karena dia ini terlalu peduli dan dia takut membuat kesalahan, oke? Lalu ada Five of Cups, ya. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan kamu, ya. Saat dia mulai menjauh, dia baru mulai menyadari satu hal, kalau dia itu takut kehilangan kamu. Dia takut kalau kamu akhirnya akan pergi karena dia terlalu lama meragu, ya. Dia takut kalau dia tidak segera mengambil langkah, nanti akan terlambat, oke? Tapi di sisi lain, masa lalunya ini masih menghantuinya. Dulu dia pernah terluka, dulu dia pernah percaya tapi dikhianati, dan dulu dia pernah jatuh cinta tapi akhirnya harus kehilangan. Dia tidak ingin mengalami hal itu lagi. Dia ingin bahagia, tapi dia takut membuka hatinya hanya untuk merasakan sakit yang sama, oke? Lalu ada Three of Swords, ya. Luka lama yang menghalangi cinta kalian, oke? Akhirnya dia akan sadar bahwa masalahnya itu bukan tentang kamu. Masalahnya itu adalah hatinya yang masih penuh luka. Dia belum sepenuhnya pulih, ya, dari masa lalunya. Dia masih menyimpan ketakutan yang belum selesai. Dia juga ingin mencintai, tapi dia juga takut untuk terluka lagi. Dan disinilah titik baliknya, ya. Apakah aku akan tetap terjebak di masa lalu, atau aku akan berani maju dan memberikan kesempatan untuk cinta yang baru? Jadi dia lagi dilema di sini, ya. Kesimpulannya, apa yang akan dia lakukan? Dua kemungkinan yang akan terjadi, ya. Pertama, dia akhirnya akan memberanikan diri dan mengejar cintamu, ya. Kalau dia bisa melawan ketakutannya, dia akan datang kepada kamu dengan keseriusan. Dia tidak akan main-main, dia ingin membangun masa depan bersamamu. Kemungkinan yang kedua, dia malah memilih mundur karena takut terluka lagi, ya. Jika dia tidak bisa melawan trauma masa lalunya, dia akan memilih menahan perasaannya. Dan kamu akan melihatnya dari jauh aja, ya. Tetap sukses, tetap kaya, tapi tetap dengan hati yang kosong, oke? Dan pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menunggu dia sampai siap? Atau meyakinkan dia bahwa kamu bukan seperti masa lalunya? Atau kamu akan pergi dan membiarkan dia menghadapi ketakutannya sendiri? Takdir ada di tangan kalian berdua, ya. Apakah ini akan menjadi kisah cinta yang indah atau justru cinta yang tidak akan pernah tersampaikan? Oke ya, Besti. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian, ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.